jadi emang dari dulu itu aku sebelumnya suka menyelam sih, suka diving. Aku suka lihat memang keindahan alam bawah laut gitu. Aku pertama-tama kenapa suka traveling itu yaitu karena suka banget sama diving. Apa sih yang bikin suka sama diving? Apa ya, maksudnya kita tinggal di Indonesia juga kan ya. Nah, Indonesia kan negara maritim gitu loh. Jadi memang negara kepulauan yang dikelilingi sama lautan. Ya memang sayang banget sih kalau aku bilang jadi orang Indonesia tuh nggak diving gitu. Oke, lama-lama hobi traveling ya karena suka dari diving jadi job. Apakah itu kamu mempelajari juga nggak sih beberapa kayak gimana sih traveling, hidup di alam atau segala macam, ada nggak sih pelajaran? Sebenarnya sih nggak ada yang dipelajari gimana banget ya, cuma ya memang namanya hubungan manusia sama alam itu kan memang ya kita harus menghormati alam gitu loh, supaya alam itu bisa apa ya harus menghormati alam lah gitu. Jadi kita juga harus ngelihat cuaca, misalkan kita lagi mau diving atau apa, semoga semuanya semesta tuh mendukung kita melakukan aktivitas di luar ruang gitu. Ya selama berjalannya waktu gitu ya, jadi sekarang jadi job, apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu dapat selama kamu traveling gitu, dengan ke beberapa tempat ya gitu, mungkin ada apakah kayak nyobain satu hari hidup di alam tanpa apa-apa segala macam kayak gitu kan? Oke, yang pasti sih alam itu kan waktu kita ada di alam itu kan alam memang luas banget dan kita itu kecil banget ya. Ya mungkin ada momen-momen kita bisa menintrospeksi diri aja sih waktu di alam gitu. Contoh kecilnya mungkin? Ya banyak ya, maksudnya apapun itu kalau kita mau ngomong deep gitu ya, kayak lebih apa ya, lebih bersyukur gitu. Suka dukanya mungkin boleh ceritain nggak sih Kak? Suka duka di syuting. Iya, atau misalnya nggak di syuting doang ya, kamu traveling sendiri mungkin explore alam gitu. Lebih banyak sukanya sih, dukanya ya mungkin kalau kita bentrok sama cuaca aja sih. Misalkan kita mau diving tapi contohnya mau menyelam gitu tapi arus saat itu lagi nggak bersahabat, kita mesti cancel dive. Ya yang seperti itu, tapi namanya di alam kita nikmatin aja, kita enjoy ya. Spot terbaik buat lu apa sih, di mana aja sih? Spot terbaik ya di saat ini sih aku masih suka di daerah timur. Daerah timur Misol ya. Misol aku sangat berkesan banget sih karena memang terumbu karangnya juga masih keren banget, masih bagus. Ada nggak sih Kak mungkin pengalaman yang nggak cuma diving doang ya, itu hampir bikin kamu jadi saya kecelakaan pada saat itu, sampai bikin hampir kehilangan nyawa gitu. Kalau misalnya yang kayak tadi kan tiba-tiba ada ombak lah ini lah itu lah. Sejauh ini sih belum sih, aku masih aman-aman aja gitu loh, belum ada pernah terjadi kecelakaan apa, walaupun aku suka kegiatan luar ruang yang ekstrim sport gitu, tapi sejauh ini karena masih dilakukan sesuai prosedur, jadi masih aman-aman aja. Mungkin yang ekstrim yang pernah kamu datengin atau kamu eksplor tempat atau kamu ikut culture mereka apa tuh? Mungkin makan ini, makan itu gitu. Oke, kalau kegiatan ekstrim yang paling ekstrim saat ini mungkin aku selain diving aku terjun payung gitu. Ya menurut aku loncat dari atas pesawat itu ya agak membutuhkan nyali juga dari waktu proses belajar sampai akhirnya lulus punya license gitu ya. Kalau untuk trip-trip keluar daerah kayak nyobain makanan-makanan gitu, raw food gitu, ya waktu itu kita makan kayak ulat sagu gitu, sebetulnya penasaran juga pengen nyoba, jadi ya harus dicoba, dan asalkan kan semuanya memang aman ya, nggak beracun atau apa ya, kalau mau dicoba buat pengalaman kenapa enggak. Selain ulat sagu ada nggak sih makanan yang pas kamu ya selain emang untuk syuting gitu ya Kak ya, aku baru tahu tapi kamu sih takut banget untuk nyoba? Untuk nyoba sejauh ini sih enggak sih karena memang kita juga sebelumnya udah tahu ya kalau itu aman, jadinya ya udah kita jalanin aja gitu. Ada nggak sih Kak mungkin selama syuting keluar daerah gitu, ke tempat-tempat yang emang dari tempat syuting gitu yang kamu pengen nyobain sendiri gitu? Rata-rata iya sih, karena menurut aku berpetualang itu, adventure itu setiap kali kita datang ke satu tempat yang sama tapi pasti vibe-nya juga beda. Jadi aku selalu juga banyak mengulang tempat-tempat yang pas lagi nggak syuting aku tetap datang juga. Berpetualang gitu. Apa ya? Kalau orang-orang dengan benar kata berpetualang itu kan kayak mungkin berpikiran ke tempat daerah atau muter-muter apa segala macam. Ada nggak sih mungkin kalau kamu momen yang kayak pengen juga gue nggak pakai alat ini, nggak pakai alat itu, benar-benar datang sendiri. Memang jiwa petualang kau pengen nyobain yang beda
ini sih aku solo traveling itu jarang ya. Jadi aku selalu biasanya, apalagi soalnya kan aku diving gitu lebih banyak. Jadi memang diving sendiri kan nggak bisa dilakukan sama seorang diri masuk ke laut gitu, harus ada buddy. Jadi memang sejauh ini sih aku kalau diving gitu selalu ada grup sih. Jadi nggak pernah sendiri kayak. Memang nggak boleh juga untuk menyelam itu sendiri kan. Tapi tertarik nggak untuk nyobain? Gak cuma diving doang nih kak? Oh, untuk pergi sendiri gitu ya. Mungkin asik juga sih untuk dicoba gitu loh. Kadang-kadang aku kalau selain diving aku suka camping. Memang bukan naik ke gunung sih, cuman ke tempat-tempat apa camping ground gitu. Itu juga asik kalau misalkan dilakukan sendiri gitu loh, pergi nikmatin malam gitu. Tapi di balik seorang Kak Marshall yang emang ada jiwa petualang, ada nggak sih momen-momen sebenarnya kamu tuh masih merasa takut untuk coba sesuatu? Oh iya pasti. Maksudnya untuk kegiatan ekstrim sport itu sebetulnya instruktur aku selalu bilang gitu, kalau kita masih punya rasa takut, itu justru kita akan lebih waspada gitu. Kalau misalkan kita udah nggak ada rasa takut, itu justru bahaya, karena kan kita bakal ngelos aja tuh mau lakuin apaan aja gitu kan. Jadi takut itu tuh wajib ada. Dengan kegiatan kamu yang selalu berpetualang ini merubah diri kamu nggak? Kamu ngerasain nggak perubahan? Entah itu dari sikap, entah itu dari apapun. Pasti sih ekstrim sport itu kan kita harus apa ya, harus berpikir cepat gitu, terus harus tahu resikonya seperti apa. Jadi untuk kegiatan diaplikasiin di luar kegiatan ekstrim sport itu sendiri, udah pasti sih kita jadi harus berpikir cepat untuk menghadapi masalah gitu. Tapi juga harus benar, karena memutuskannya ekstrim sport itu kan seberapa detik gitu. Kita lagi di udara, terjun ke bawah itu kan cuma sepersekian detik. Kalau kita ada masalah, kita harus cepat berpikir untuk selesaiin masalah itu seperti apa ya. Jadi kalau kehidupan ya bisa diaplikasikan. Mungkin respon keluarga, teman-teman kalau punya hobi kamu kayak gitu ada yang kayak, udah deh gak usah deh mas. Iya sih pasti. Memang iya, memang itu nggak untuk semua orang gitu kan. Jadi kadang-kadang yang nunggu di rumah gitu memang lebih deg-degan dibanding kita yang ngelakuin gitu. Cuman sejauh semuanya dilakukan sama prosedur yang semestinya, harusnya sih aman-aman aja. Ada tempat yang akan pengen kamu dari suatu kayak gue pengen ke sini yang next gitu ya? Next mungkin kalau cita-cita gitu ya, pengen sih, mungkin aku udah lama juga nggak terjun gitu, nggak loncat. Pengen sih kayak Dubai gitu kali. Dubai kayaknya asik banget buat skydiving gitu. Kenapa Dubai? Selain tadi asik karena Tinggi mungkin. Iya, memang di sana kan Dubai itu bisa dibilang apa ya, negara emang banyak yang ekstrim sport itu memang berkumpul di situ kan. Nah terus yang kita terjun dengan view palm itu kan, itu memang kayaknya cita-cita para penerjun pengen terjun di situ gitu. Berarti aku masih penasaran nih, walaupun tadi kamu nyebutnya belum pernah ngalamin kegiatan yang ekstrim. Tapi kayak ibaratinnya ya, ada yang mungkin pada saat mau nyobain makanan terus nggak cocok di kamu, terus sakit kayak gitu-gitu, ada nggak sih kak sebenarnya? Nah, jujurnya aku belum pernah makan apa aja tuh sebenarnya aman-aman aja gitu loh. Jadi iya sih, kayaknya belum ada sih sesuatu yang keinget gitu ya untuk apa kecelakaan atau kecelakaan kecil misalkan perut mules apa gimana gitu, enggak sih, aman-aman aja. Lecet-lecet mungkin? Lecet-lecet kecil iya. Nggak kapok tapi? Enggak sih, maksudnya masih aman-aman aja. Nah, aku mau pengen tahu nih sisi humanis, kalau misalnya kamu ke tempat dari program syuting ataupun juga tempat daerah yang kamu traveling gitu, ada nggak sih mungkin momen kayak wah daerah ini ternyata masih ini nih penduduknya masih banyak banget budaya yang kamu masih kok amazed gitu, baru tahu kayak gitu? Oh itu banyak banget, karena kan Indonesia itu kan banyak banget ya dari budaya, agama leluhur gitu. Jadi malah kadang di satu destinasi aja gitu kita bisa ketemu dengan warga-warga yang mereka di situ nggak sama-sama mengerti bahasa yang mereka ngomong sehari-hari gitu. Jadi memang kaya banget akan budaya. Jadi selalu amazed sama budaya-budaya di Indonesia. Cara kamu berbaur itu gimana? Iya, dengan bahasa pemersatu bahasa Indonesia kan mereka pasti bisa gitu, dan
ya itu adventure atau berpetualang, menurut aku salah satunya adalah bertemu orang baru dan bisa bercengkrama dengan mereka gitu di setiap kali kita pergi ke tempat-tempat baru. Kalau kita flashback salah satu tempat yang buat kamu miss itu ada nggak sih daerah yang wah entah dari culture, dari makanan, dari orang-orang yang bikin kamu pengen lagi ke sana? Oke, banyak, tapi Papua dengan festivalnya juga gitu, kita bisa bercengkrama dengan orang sana langsung dan melihat kebudayaannya. Terus daerah-daerah Maluku juga festival tradisionalnya, budayanya juga bagus-bagus. Satu tempat yang mungkin kamu ngeliat culture-nya yang wah kenapa dia tradisi seperti ini nih, kayak mungkin sampai yang ada darah-darah apa segala macam yang bikin kamu miss atau takut gitu kan mungkin yang pernah kamu ikutin juga mungkin. Kalau misalkan emang kayak tadi disebut ada darah-darah gitu, memang aku juga nggak bisa lihat langsung seperti kayak gitu. Jadi aku mungkin melihat dari kejauhan aja kalau untuk scene itu ya. Tapi ya itu adalah salah satu